Suatu ketika, ada seorang pemuda yang sedang memancing ikan di tepi sungai. Dia sudah seharian di sana dari pagi sampai sore, tetapi tidak ada seekor ikan pun yang memakan umpannya. Matahari hampir tenggelam dan dia pun berpikir untuk kembali karena tidak ada seekor ikan pun yang dia dapatkan hari ini. Tiba-tiba umpannya bergoyang, ada seekor ikan yang masuk ke dalam perangkapnya. Dengan semangat, dia kembali menarik tali pancingnya dan ternyata itu hanya seekor ikan kecil yang ukurannya bahkan tidak cukup untuk lauk makan malamnya. Dalam kesengsaraan, ikan itu pun meronta dan berkata kepada sang pemuda, "Tuan, biarkanlah saya bebas. Ukuran saya terlalu kecil untuk Anda makan. Sebagai gantinya, saya akan memberikan 3 permata nasihat kepadamu. Semoga ini dapat berguna bagi hidupmu." Mendengarnya, pemuda itu berpikir, "Benar juga, ikan ini terlalu kecil untuk saya santap, walaupun sebagai makan malam. Ada baiknya saya lepaskan kembali, siapa tahu suatu saat pada saat dia sudah besar saya bisa memancingnya kembali." Nah, kemudian pemuda itu berkata kepada ikan, "Baiklah, saya akan melepaskanmu, sebagai gantinya kamu harus memberikan 3 permata nasihat seperti yang kau janjikan kepadaku." Ikan mas berkata, "Tuan, saya akan memberikan nasihat pertama pada saat saya sudah berada di dalam air. Nasihat kedua pada saat saya sudah berenang ke tengah sungai. Nasihat ketiga saya berikan pada saat saya sudah berenang ke ujung hilir sungai." Mendengar perkataan itu, pemuda ini langsung melepaskan ikan ini ke dalam sungai. Begitu ikan ini masuk ke dalam air, dia segera memunculkan kepalanya keluar dan berseru, "Permata pertama, janganlah terlarut dalam kesedihan dan penyesalan atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Baik itu merupakan hasil perbuatanmu sendiri ataupun bukan." Selesai berkata demikian, ikan mas langsung berenang ke tengah sungai dan kembali berseru, "Permata kedua, janganlah mudah percaya pada apa yang dikatakan oleh orang lain walaupun itu indah dan menggiurkan. Anda harus mencari kebenarannya sendiri." Ikan mas kembali melanjutkan berenang sampai ke hilir sungai. Di sana dia berteriak, "Dasar pemuda bodoh! Dalam tubuhku terdapat mutiara yang bernilai sangat tinggi, dan sisikku terbuat dari emas yang bisa kamu olah menjadi barang berseni tinggi. Jikalau tadi engkau tidak melepaskanku, pastilah sekarang engkau sudah kaya. Dasar pemuda bodoh!" Mendengar itu, sang pemuda sangat terkejut dan dalam sekejap terlarut dalam penyesalan mendalam. Kenapa dia melepaskan ikan yang sangat berharga tersebut? Sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk menangkapnya karena ikan itu sudah berenang sampai ke hilir. Dalam perasaan yang sangat tertekan dan putus asa, akhirnya pemuda itu berkata pada ikan, "Wahai ikan mas, kalau begitu berikanlah saya permata yang ketiga. Walaupun saya tidak bisa mendapatkan mutiara yang berharga dalam dirimu, setidaknya saya masih memiliki 3 petunjuk nasihat hidup." Ikan itu kemudian menjawab, "Dasar pemuda bodoh! 2 permata yang baru kamu terima saja tidak bisa kamu gunakan. Saya mengatakan untuk tidak langsung percaya apa yang dikatakan orang lain dan tidak larut dalam penyesalan. Tapi lihatlah dirimu. Kamu langsung percaya kalau dalam tubuhku terdapat mutiara yang indah tanpa melihatnya. Dan dirimu langsung larut dalam penyesalan setelah mengira telah melepaskan satu kesempatan besar untuk bisa kaya." Mendengar perkataan ikan mas, pemuda itu merasa sangat malu. Dia terduduk lemas, merenung pelajaran yang baru saja dia terima. Sebelum ikan mas hilang dari pandangan, dia berseru, "Permata ketiga, fokuslah untuk melatih diri dan membuat dirimu ahli dalam suatu keahlian tertentu. Setelah itu, aplikasikan keahlian tersebut untuk mencapai satu keberhasilan hidup. Sebuah keahlian yang sempurna jauh lebih baik dari 10 pisau yang tumpul." Selesai berkata demikian, ikan itu pun langsung menyelam dan menghilang ke dasar sungai. Pesan moral dari cerita ini ada 3. Yang pertama adalah, jangan terlalu terlarut dalam penyesalan masa lalu, agar kita tidak selamanya hidup di masa lalu. Kita seharusnya move on dan menatap masa depan. Yang kedua adalah,
Janganlah terlalu percaya dengan omongan orang lain tanpa langsung membuktikannya. Banyak orang terjebak dalam mengambil keputusan karena langsung mendengar informasi yang belum tentu benar keberadaannya. Yang ketiga adalah untuk bisa berhasil atau syarat keberhasilan adalah kita harus mempunyai skill yang sempurna dalam bidang yang kita tekuni. Sehingga kita sanggup mengaplikasikan segala sesuatu yang sudah kita pelajari. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah kali ini menginspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya yang lebih menarik.